Shalom, perkenalkan nama saya Trisce Marita Parapat, NIM 19020303009 dari Prodi Kepemimpinan Kristen. Saat ini saya duduk di semester 3 dengan teman saya bernama. Perkenalkan, nama saya Nadi Sukmawati Raja. Saya semester 3 dengan NIM 19020004 dari Prodi Kepemimpinan Kristen. Nah, melalui video ini kami akan menjelaskan tentang kepemilikan organisasi Kristen. Masalah kepemilikan merupakan salah satu sumber konflik antar individu, kelompok, organisasi, bahkan antar negara, maupun konflik silang di antara mereka semua. Pada umumnya, konflik yang terjadi disebabkan oleh ketidakmengertian mereka tentang konsep kepemilikan yang benar. Konsep kepemilikan menurut Alkitab tentang siapa pemilik, pengolah, dan pemimpin yang mempunyai kuasa atas manusia serta alam semesta. Alkitab menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan adalah pencipta alam semesta, bumi dan segala isinya, serta juga manusia, terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1-3. Yang kedua, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang ada di dalamnya, terdapat dalam Mazmur 24 ayat 1 dan 1 Korintus 10 ayat 26. Yang ketiga, segala bangsa-bangsa adalah miliknya, terdapat dalam Mazmur 24 ayat 1 dan 1 Korintus 10 ayat 26. Yang keempat, tanah adalah milik Tuhan, sedangkan manusia di tanah milik Tuhan itu sebagai orang asing dan pendatang, terdapat dalam Imamat 23 ayat 25. Nah, yang kelima, pemimpin atau manajer atau pengolah yang agung. Dalam manajemen yang agung adalah Tuhan Allah sendiri, terdapat dalam Mazmur 48 ayat 15. Yang keenam, hanya Tuhan Allah yang memiliki kuasa, terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 11. Yang ketujuh, bahwa Tuhanlah yang merupakan kepala dari semua pemerintahan dan penguasa, terdapat dalam Kolose 2 ayat 10. Uraian di atas menyatakan bahwa pemilik, pemimpin, dan pengusaha yang sungguh adalah Tuhan Allah sendiri. Dengan demikian, pemilikan kepemimpinan dan kuasa manusia atas dunia ini, atas sumber daya yang ada di dunia ini, semuanya semu belakang. Sehingga pemilikan, kepemimpinan, dan kuasa manusia atas sumber daya yang ada di dunia merupakan pancaran anugerah dari kasih Tuhan. Bahkan lebih jauh, Tuhan menyatakan bahwa akan minum dan rasa senang yang dimiliki manusia merupakan pemberian Tuhan juga, sebagaimana dinyatakan dalam Nats Alkitab Pengkhotbah 3 ayat yang ke-13 yang dikatakan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Nah, jadi di sini artinya apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, apa yang kita peroleh di dunia ini, semua itu hanya pemberian Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri atas segala misalnya kekayaan kita tidak boleh menyombongkan diri, karena semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Selanjutnya, terdapat peran atau fungsi manusia di dunia. Yang pertama, melaksanakan perintah, mengolah dan mengatur atau menata dunia ini, tahu bagian dari dunia yang luar, tahu yang menjadi tanggung jawabnya. Yang selanjutnya adalah memberikan manfaat atau berguna bagi peningkatan kesejahteraan manusia, baik di dalam lingkungannya maupun di luar lingkungannya. Yang selanjutnya, sebagai kawan sekerja Allah dalam membangun dunia ini. Nah, meskipun demikian, Alkitab juga memberikan catatan atas peran manusia di dunia dalam menjalankan peranannya. Manusia juga mendapatkan mandat yang daripada Tuhan untuk mengelola bagian dari dunia dari dunia ini yang menjadi tanggung jawabnya, yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 36 yang bunyinya yaitu, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Nah, jadi di sini kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah supaya kita bisa menjaga seluruh ciptaan Tuhan. Yang selanjutnya, manusia di dalam dunia ini sebagai pekerja atau buruh, yang tertulis dalam Matius 21 ayat 33 yang intinya yaitu perumpamaan tentang pekerja atau penggarap kebun anggur. Artinya kita di dunia ini hanya sebagai pekerja, kawan sekerja Allah. Selanjutnya, peran manusia dalam manajemen yang agung adalah sebagai alat Tuhan dalam karyanya mengatur, menata,
dan mengelola dunia ini. Kisah Para Rasul 9 ayat ke-15 yang bunyinya, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberikan atau memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi kita adalah sebagai pemimpin Kristen adalah pilihan Tuhan sebagai alat untuk memberitakan namanya atau firman-Nya. Jika manusia di dunia ini yang mempunyai kuasa mengelola dunia, ada pada manusia itu asalnya daripada Allah sendiri. Mazmur 62 ayat yang ke-12, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, berfirman juga dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Jadi segala kuasa yang kita miliki, segala kepemimpinan yang kita miliki, segala kekuatan yang kita miliki, itu semua berasal yang daripada Tuhan. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri kita, karena semua itu pemberian Tuhan. Nah, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa Tuhan memberikan mandat kepada kita manusia untuk mengelola dunia, yang berarti bahwa yang pertama, manusia sebagai pengelola karena adanya mandat dari Tuhan. Yang kedua, mandat mengelola tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, manusia berstatus sebagai pekerja atau buruh Tuhan. Yang keempat, manusia berfungsi sebagai alat Tuhan dalam membangun dunia. Yang kelima, semua kuasa yang dimiliki manusia itu berasal dari Tuhan. Tuhan tidak mengharapkan pelaksanaan peran dan fungsi manusia asal terlaksana begitu saja, tetapi Tuhan menuntun sebuah keberhasilan. Nah, tuntutan Tuhan atas sebuah keberhasilan tersebut tampak pada nats Alkitab sebagai berikut. Yang pertama, jadikanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, terdapat dalam Matius 3 ayat 8. Yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah, terdapat dalam Yohanes 15 ayat 2. Nah, yang ketiga, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku, terdapat dalam Yohanes 15 ayat 8. Yang keempat, perumpamaan tentang talenta, terdapat dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Yang kelima, perumpamaan tentang uang mina, terdapat dalam Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Dari beberapa nats tersebut tampak bahwa orang yang berbuah atau berhasil mendapat imbalan sesuai dengan prestasinya. Selain itu, perlu juga dorongan agar lebih berhasil lagi. Sedangkan yang tidak berhasil perlu dihentikan. Dengan demikian, asas prestasi merupakan dasar ukuran keberhasilan dari setiap pelaksanaan kegiatan. Nah, segala pelaksanaan kegiatan manusia dalam dunia ini bukan tanpa pertanggungjawaban, tetapi berdasarkan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan keharusan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Tuhan berdasarkan atas kepada yang pertama, yaitu setiap orang akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Tuhan, yang tertulis dalam Roma 14 ayat 12 yang bunyinya seperti ini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kita semua di dunia ini, segala apa yang kita lakukan, yang kita perbuat di dunia ini, harus kita pertanggungjawabkan sendiri kepada Tuhan. Yang selanjutnya adalah setiap orang harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan Allah, yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat yang kelima, sama halnya dengan yang di Roma 14 ayat ke-12. Sama halnya kita harus mempertanggungjawabkan diri kita kepada Tuhan. Yang selanjutnya adalah tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Oleh karena itu kepada Tuhan manusia harus memberi semua pertanggungjawaban dirinya sendiri kepada Tuhan. Yang selanjutnya adalah organisasi duniawi baik yang berorientasi laba maupun sosial pada umumnya terdiri atas beberapa unsur pokok. Yang pertama yaitu pemilik, yang kedua pengurus, yang ketiga dewan komisaris, dan yang keempat manajer, dan yang terakhir adalah pekerja atau karyawan. Yang selanjutnya adalah di hadapan Tuhan semua unsur itu mempunyai peran atau fungsi yang sama. Semua harus bertanggung jawab kepada Tuhan, dan masing-masing dituntut
untuk supaya berhasil oleh Tuhan. Oleh karena itu masing-masing unsur dalam organisasi harus ditentukan secara jelas mengenai yang pertama tugasnya, yang kedua wewenang, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat adalah ukuran keberhasilannya. Nah, selanjutnya, setiap unsur yang ada di dalam organisasi, yaitu pemilik, pengurus, dewan komisaris, manajer, dan para pekerja lainnya, harus merasa takut akan Tuhan dan serta saling berlomba-lomba untuk berbuat baik, agar organisasi tersebut menjadi lebih baik dari hari ke hari. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat didikan. Terdapat dalam Amsal 1 ayat 7. Dilihat dari aspek firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Amsal tersebut, ternyata merupakan dasar-dasar semua kegiatan manajemen. Yang pertama yaitu, karena takut akan Tuhan, maka orang akan berinovasi dan berkreasi dengan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki untuk mewujudkan dunia pada masa yang akan datang agar menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, karena takut akan Tuhan, maka orang menyelenggarakan pencatatan secara baik atas semua kegiatan yang dilakukan. Dan yang ketiga, karena takut akan Tuhan, maka orang laporan bertanggungjawaban. Yang keempat, karena takut akan Tuhan, maka orang melakukan perencanaan. Dan yang kelima, karena takut akan Tuhan, maka orang membentuk sebuah organisasi. Karena takut akan Tuhan, maka orang memberikan pengarahan. Yang selanjutnya, karena takut akan Tuhan, maka orang melakukan koordinasi. Yang selanjutnya, karena takut akan Tuhan, maka orang melakukan pengendalian. Karena takut akan Tuhan, maka orang berbuat jujur dan tulus. Yang selanjutnya adalah karena takut akan Tuhan, maka orang bergaul dengan akrab. Yang selanjutnya, karena takut akan Tuhan, maka orang setia dan taat pada konsensus. Yang selanjutnya adalah karena takut akan Tuhan, maka orang bekerja dengan efisien. Yang selanjutnya adalah karena takut akan Tuhan, maka manusia mengakui bahwa pemilik, pengelola, pemimpin, dan penguasa atas manusia dan alam semesta adalah Tuhan Allah sendiri. Jadi artinya di sini kita harus mengakui kita sebagai pemimpin Kristen, kita harus mengakui bahwa pemimpin yang agung itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Yang selanjutnya adalah karena takut akan Tuhan, maka manusia merasa bahwa pemilikan, kepemimpinan, dan kuasa yang dimiliki hanyalah merupakan pancaran anugerah dan kasih karunia yang dari Tuhan. Nah, apapun yang kita miliki, walaupun kita sebagai seorang pemimpin, kita tahu dan kita harus mengakui bahwa semua itu adalah pemberian yang daripada Tuhan. Karena takut akan Tuhan, maka uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan ukuran keberhasilan setiap unsur yang ada dalam organisasi dibuat secara tertulis dan jelas. Karena takut akan Tuhan, maka orang berusaha berprestasi. Karena takut akan Tuhan, maka orang berlaku adil, ramah, sabar, hati-hati, tekun, dan melakukan segala perbuatan baik. Nah, demikian yang dapat kami paparkan tentang kepemilikan organisasi. Kita sebagai calon pemimpin Kristen hendaklah kita mampu mengelola. Sebagaimana yang dikatakan tadi, manusia sebagai pengelola karena adanya mandat dari Tuhan. Tuhan memberikan mandat kepada kita sebagai pemimpin Kristen. Nah, Tuhan tidak mengharapkan pelaksanaan peran atau fungsi sebagai calon pemimpin Kristen berjalan hanya asal berjalan begitu saja, tetapi Tuhan menuntut sebuah keberhasilan. Semoga kita calon pemimpin dapat memimpin segala sesuatunya sesuai Tuhan, dan kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Demikian yang dapat kami paparkan. Jika ada kesalahan kata, baik itu yang kami sampaikan dari tutur kata kami mohon maaf. Shalom.